Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi masih tentang turunan fungsi aljabar. Ya, kali ini saya akan membahas tentang titik stasioner dan jenis-jenisnya. Ya, kalau sebelumnya telah kita bahas eh, fungsi naik dan fungsi turun, ya kali ini kita lanjut dengan titik stasioner, ya masih berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Ya, sebelum kita mulai, ya mari kita berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, titik stasioner dan jenis-jenisnya. Ya, aplikasi materi turunan yang sering dibahas di sekolah yaitu menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Ya, pada materi sebelumnya, ini pada materi fungsi naik dan fungsi turun telah dibahas. Ya, fungsi naik jika turunan pertamanya itu lebih besar dari 0, dan fungsi turun jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0, yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Ya, kemudian bagaimana jika turunan pertamanya itu sama dengan 0? Ya, ini yang belum dibahas. Ya, diperhatikan gambar berikut. Ya, ini ada koordinat kartesius. Ya, ini ilustrasi, ada grafik fungsi y sama dengan fx. Y sama dengan fx. Ya, sebelumnya telah kita bahas pada fungsi naik dan fungsi turun. Ya, kalau fungsinya seperti ini, gradien garis singkungnya jelasnya minus, atau ini berarti fungsinya turun. Kemudian di sini yang tanda plus ini berarti dia naik, kemudian turun, kemudian lagi turun lagi, kemudian naik. Ya, ini yang plus dan minus, yang turun dan naik ini sudah dibahas. Ya, yang akan kita bahas bagaimana jika gradiennya itu sama dengan 0. Jadi gradiennya sama dengan 0 seperti ini, atau turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, fungsi turunan atau turunan pertamanya itu bernilai 0 itu ada di titik A, titik B, titik C, dan titik D. Jadi untuk X-nya bernilai A, B, C, dan D, itu turunan pertamanya bernilai 0. Ya, atau garis singgungnya itu sejajar dengan sumbu X. Ya, yang mempunyai garis singgung atau gradiennya bernilai 0 itu yang disebut dengan titik stasioner. Jadi sini ada 4 titik stasioner yang bisa terjadi dari gambar grafik ini. Ya, di titik A, B, C, dan D. Yaitu namanya titik stasioner. Jadi kalau turunan pertamanya sama dengan 0 itu disebut dengan, maka akan diperoleh nilai stasionernya jika turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, dari gambar fungsi mempunyai nilai stasioner di X, ya mempunyai nilai stasioner di X sama dengan A, X sama dengan B, X sama dengan C, dan X sama dengan D, karena di situ adalah gradiennya sama dengan 0, atau garis singgungnya sama dengan 0, atau gradien garis singgungnya sama dengan 0. Ya, ini yang akan kita bahas tentang titik stasioner, kemudian dengan jenis-jenisnya. Ya, di sini kita lanjut dengan materinya. Ya, ini adalah materi pembuka untuk titik stasioner. Ya, kita pahami saja bahwa jadi istilahnya kalau seperti ini, titik stasioner itu sama saja dengan titik balik. Ya, titik balik. Ya, kemudian jika ada yang turun 2 kali itu namanya titik belok. Ya, akan kita bahas selanjutnya. Ya, karena di titik-titik tersebut itu nilai gradiennya sama dengan 0, atau turunan pertamanya bernilai 0. Ya, kemudian jenis stasioner serta hubungannya. Ya, hubungan dengan turunan pertamanya, ya satu ini
untuk di titik X sama dengan B, di titik X sama dengan B diperhatikan itu kita akan menentukan jenis-jenisnya. Ini diperhatikan di titik atau di X sama dengan B, ini X sama dengan B. Ya, kita gambarkan grafiknya, garis bilangannya ini X sama dengan B. Kemudian kita uji di kiri atau di bagian kirinya B itu adalah plus, di bagian kirinya B itu adalah plus, kemudian bagian kanannya adalah ya tanda min. Ya jelasnya kita bisa tahu ini berarti dia maksimum di sini. Ya naik puncaknya, puncak maksimum. Itu berarti di titik X sama dengan B itu berarti nilai balik maksimum. Ya dia di atas. Kalau ada seperti ini, naik dulu baru turun, jelasnya maksimum di B. Ya, kemudian yang kedua, jika turunan pertamanya itu yang diperhatikan turunan pertama untuk di X sama dengan D, di X sama dengan D, X sama dengan D itu berarti turun dulu kemudian naik, turun kemudian naik. Ya jelasnya dia nilai balik minimum. Ya minus kemudian plus. Ya jadi diperhatikan saja tanda-tanda seperti ini. Kalau kita uji ada plus ada min berarti dia maksimum. Kemudian jika min dulu kemudian baru plus berarti dia minimum. Ya nilai balik minimum. Kemudian yang ketiga, ya diperhatikan turunan pertama di X sama dengan C, di X sama dengan C di sini garis bilangannya itu ini turun, ya min kemudian turun lagi. Ya berarti tidak pernah naik, berarti itu namanya disebut dengan titik balik, titik belok. Ya namanya titik belok. Jadi kalau turun kemudian turun lagi berarti itu titik belok, atau sebaliknya plus naik kemudian naik lagi itu namanya titik belok. Ya dia hanya berbelok saja, tidak balik, dia berbelok saja, itu namanya titik belok. Ya ini pengantar materi titik stasioner dengan jenis-jenisnya. Ya kita lanjut dengan contoh soalnya. Ya contoh soal yang pertama, carilah nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 dikurang 9x tambah 15. Kemudian tentukan jenis-jenisnya. Ya ini tentukan nilai stasionernya kemudian jenis-jenisnya. Ya kita bahas ya fungsi. Ya materi sebelumnya, fungsi mempunyai nilai stasioner jika turunan pertamanya itu bernilai 0. Ini stasioner itu sama dengan turunan pertamanya bernilai 0. Ya kita turunkan fungsi ini. Ini fungsi kita turunkan berarti ini 3x pangkat 2 kurang 6x kurang 9. Ya ini. Kemudian di sini masing-masing kita bisa bagi 3. Ya, saya keluarkan 3-nya, kemudian tersisa dalamnya x pangkat 2 kurang 2x kurang 3. Ya, x-nya 3-nya hilang, kita pindah terus jadi bagi 0 bagi 3 0. Ya tinggal ini x pangkat 2 kurang 2x kurang 3 kita faktorkan. Hasil faktornya adalah seperti ini, x kurang 3 dikali x tambah 1. Ya, maka diperoleh nilai x-nya itu pembuat nolnya itu adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Ya, disinilah akan kita uji. Ya, ini x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Ya, untuk menentukan nilai stasionernya tinggal kita substitusi x sama dengan 3 di fungsinya. Ya, nilai stasioner. Ya, ini yang kita peroleh turunan pertama sama dengan 0. Setelah dapat x-nya, maka kita substitusi langsung ke fungsinya. Ya, untuk x sama dengan 3, ya kita masukkan x-nya sama dengan 3, kita masukkan di fungsinya. Ya, seperti ini berarti 3 pangkat 3 kurang 3 kali 3 pangkat 3, x-nya diganti dengan 3, kemudian kurang 9 kali 3, kita tambah 15. Ini kita uraikan, ini 27 kurang 27 ya 0, kemudian min 27 ditambah 15 sama dengan min 12. Ya, jadi nilai stasionernya ini untuk x sama dengan 3 itu adalah min 12. Ya, kemudian untuk x sama dengan min 1, untuk x nya sama dengan min 1 dari sini yang diperoleh x nya min 1, ya caranya sama, kita ganti x nya atau substitusi x nya di fungsi fx. Ya seperti ini, ya min 1 pangkat 3 kurang 3 kali min 1 pangkat 2 kurang 9 kali min 1 ditambah 15, maka diperoleh nilainya itu adalah 20.
Ya, inilah nilai stasionernya. Nilai stasioner untuk X sama dengan 3 adalah min 12, dan nilai stasioner untuk X sama dengan min 1 itu sama dengan 20. Ini nilai stasioner. Kemudian kita lanjut dengan jenis-jenisnya. Ya, kita akan menentukan jenis-jenisnya. Ya, diperhatikan. Ya, kita selalu membuat ini bilangan, garis bilangan. Kita ya X-nya sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Ya, ini garis bilangannya. Dari mana ini? Ya, dari sini. Turun pertama sama dengan 0. Ya, kemudian caranya sama dengan fungsi naik dan fungsi turun. Kita uji bagian kirinya min 1, ya kita ambil salah satunya, boleh min 3, min 10 dan seterusnya. Ya, di sini kita uji dengan X sama dengan min 2. Ya, X sama dengan min 2 kita masukkan di turunannya. Ya, di sini. Jadi kita ganti saja ini dari sini. X kurang 3 kali X tambah 1, kita ganti X-nya dengan min 2, uji. Ini min 2 kurang 3 kali min 2 ditambah 1. Ini min 5 kali min 1, berarti min kali min positif. Positif 5. Berarti hasilnya ini adalah positif 5. Maka otomatis di daerah di bagian kiri min 1 itu adalah daerah positif. Ya, kemudian cara yang sama kita uji di sini. Ya, saya tidak tampilkan lagi ujinya, saya anggap sudah dipaham. Di sini kita bisa ambil 0 min, berarti di sini min. Ya, min. Kemudian kita ambil lagi di atasnya 3, jelasnya positif. Ya, 4. Ya, ini seperti ini. Ya, dari sini dapat kita lihat positif naik, kemudian turun, maka jelasnya di sini adalah yang maksimum, di sini turun dan naik, maka di sini jelasnya adalah yang minimum. Ya, ini sehingga fungsi f(x) mempunyai nilai balik maksimum itu sama dengan 20. Ya, 20 dari mana? Dari ini X-nya min 1. Ya, dari min 1 ini maksimum di sini. Kemudian di sini turun kemudian naik, maka jelasnya di sini adalah minimum. Dan nilai balik minimum itu adalah min 12. Min 12-nya itu dari sini. Kalau X-nya kita masukkan 3, maka diperoleh nilainya adalah min 12. Atau fungsi mempunyai titik balik, itu sama saja namanya dengan titik balik. Kalau nilai berarti hasilnya ini. Kalau titik berarti gabungan. Ya, gabungannya X-nya berapa, Y-nya berapa. X-nya di sini min 1 menghasilkan 20. Kemudian ini itu namanya, karena dia maksimum di 20 berarti titik balik maksimum. Dan titik balik minimumnya kalau X-nya 3, maka nilainya adalah min 12. Inilah namanya titik balik, sama itu. Jadi ya bisa dibedakan kalau nilai hanya 1. Kalau titik berarti ada 2, X, Y. Yaitu, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan ditanyakan nilai balik, berarti yang hasil Y-nya saja. Kalau titik berarti X dan Y. Ya, ini contoh 1 tentang nilai stasioner dan jenis-jenisnya. Contoh yang kedua. Ya, cari nilai stasioner. Ya, masih sama. Nilai stasioner dari fungsi ini. Fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 ditambah 12x kurang 3. Dan tentukan jenisnya. Ya, caranya sama. Kita tentukan nilai stasioner dengan mencari turunan pertama dulu dari fungsi fx. Ya, ini turunan pertama dari fungsi ini adalah ini 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 12. Ya, seperti ini. Kemudian masing-masing kita bisa bagi 3. Ya, seperti ini. Kemudian pindah arus 3-nya jadi 0. Kemudian difaktorkan. Ini faktornya adalah x kurang 2 pangkat 2. Ini x pangkat 2 kurang 4x tambah 4. Itu jika kita faktorkan itu sama dengan x kurang 2 pangkat 2. Ya, sehingga diperoleh nilai x-nya itu sama dengan 2. Ya, maka nilai stasionernya untuk x sama dengan 2 tinggal dimasukkan x-nya 2, kita ganti x pada fungsi ini. Ya, yaitu ini masukkan 2 pangkat 3 kurang 6 kali 2 pangkat 2 tambah 12 kali 2 kurang 3. Ini 8, kemudian kurang 24 ditambah 24, ini berarti habis.
min 24 tambah 24 habis, tinggal 8 dikurang 3, hasilnya adalah 5. Jadi nilai stasionernya itu adalah 5. Kemudian kita akan cek jenisnya. Ya, diperhatikan gambar garis bilangannya. Ya, karena cuma satu X sama dengan 2 berarti satu saja. Sebenarnya saya sudah bahas sebelumnya di fungsi naik fungsi turun, jika berpangkat 2 maka akan berulang tandanya. Kalau di sini min, maka pasti di sini akan min juga. Kalau di sini positif, maka pasti akan positif. Ya, kalau dia berpangkat 2. Ya, di fungsi naik fungsi turun saya pernah singgung. Ya, kita uji. Ya, tidak apa-apa, kita uji. Ya, kita uji bagian kiri dari 2, boleh kita ambil min 1, 1 dan seterusnya. Ya, kita ambil yang gampangnya saja lah, x-nya sama dengan 0. Ya, tinggal masukkan di sini. Ya, x-nya kita ganti 0, berarti 0 kurang 2 pangkat 2, itu berarti min 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, positif. Ya, otomatis ini positif. Artinya kalau dia berpangkat 2 apapun nilainya itu pasti positif. Ya, jelasnya yang di bagian kanannya pun demikian. Ya, positif juga. Ya, jadi seperti ini. Positif itu berarti tidak turun, tidak naik, berarti dia itu adalah namanya titik belok. Ya. Jadi fungsi fx itu mempunyai titik belok di 2,5. Ini namanya titik belok. Kalau sini plus min berarti dia titik puncak atau nilai maksimum. Ya, ini ciri atau contoh yang kedua dengan jenis yang berbentuk titik belok. Ya, kita lanjut dengan contoh yang ketiga, penggunaannya nilai maksimum. Ya, kita lanjut dengan contoh yang ketiga dengan penggunaan titik stasioner pada nilai maksimum. Ya, contoh yang ketiga ini. Ya, ini adalah soal yang dalam kehidupan sehari-hari, ya, soal terapan. Luas permukaan sebuah balok dengan alas berbentuk persegi adalah 150 cm pangkat 2. Ya, balok alasnya yang persegi. Luas permukaan. Ya, ingat pelajaran SMP luas permukaan. Kemudian tentukan volume maksimum balok tersebut. Ya, kita akan bahas. Ya, perhatikan gambar balok. Ya, ini. Ya, alasnya berbentuk persegi. Ya, kita misalkan saja panjang sisi alas itu adalah x cm. Panjang sisi alas x, berarti x kali x, ini x cm, sini pun x. Kemudian tingginya itu kita misalkan dengan t cm ini. Ya, di sini diketahui di soal luas permukaan adalah 150. Rumus luas permukaan itu 2 kali luas alas. 2 kali luas alas, ini kan permukaannya, berarti yang di bawah dan di atas, berarti 2 kali luas alas. Ditambah ini, karena ini sama, berarti 1 ada 4. Ada 4 sisi yang berdiri. Ada 4 sisi yang berdiri, berarti 4 kali. Ya, ini luas 2 kali, ini ada 2 sisi bawah dan sisi atas. Ini x kali x, itu luas permukaan. Kemudian yang berdiri itu ada 4. Ya, x kali t. Ini luasnya adalah x kali t. Yang di depan pun x kali tinggi. Ya, berarti ada 4. Berarti 2 kali x pangkat 2 ditambah 4 kali x t. Ini luas permukaan. Di mana luas permukaan 150? Ya, tinggal kita uraikan ini. Ya, 2x pangkat 2 tambah 4xt. Ya, setelah itu kita akan cari t-nya. Variabel t-nya. Ya, kita pindah ruas ini berarti 150 kurang 2x pangkat 2. Maka diperoleh ini t sama dengan pindah ruas 4x-nya jadi seperti ini. Jadi 150 kurang 2x pangkat 2 per 4x. Ya, ini masing-masing kita bisa bagi 2. Diperkecil jadi 150 bagi 2 75. Ya, kurang x pangkat 2 4 bagi 2 ya 2x. Ini adalah t. Kemudian karena yang ditanyakan adalah volume maksimum balok, ya kita harus tahu rumus volume balok. Ya, pelajaran SD. Ini volume balok kita buat dalam bentuk fungsi. Jadi volume x atau volume dalam variabel x itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, ini rumusnya.
Ya, di mana panjangnya itu adalah X, kemudian lebarnya juga adalah X, berarti X pangkat 2, kemudian tingginya adalah T. Ya, kemudian T tadi sudah diperoleh di atas ini. Ya, tinggal kita substitusi X pangkat 2 dikali 75 kurang X pangkat 2 per 2X. Ya, di sini X pangkat 2 bisa habis ini. Ini X pangkat 2 dengan per X, berarti tinggal X. Kemudian kita kali masuk X-nya, berarti 75X kurang X pangkat 3 per 2, atau 1/2 kali 75X kurang X pangkat 3. Ini volume balok. Ini rumus volume balok yang akan kita cari. Karena kita akan menentukan volume maksimumnya, ya, maka jelasnya kita ingat titik stasioner. Ya, maksimum atau minimum, maka dia turunan pertamanya harus sama dengan 0. Ya, ini saya peroleh kembali gambarnya. Ini yang diketahui. Kemudian ini juga yang sudah kita peroleh tadi, volume balok dalam variabel X itu 1/2 kali 75X kurang X pangkat 3. Ya, agar mempunyai nilai maksimum atau minimum, ya, karena ini balok maksimum, berarti kita nilai maksimum saja. Agar mempunyai nilai maksimum, maka jelasnya turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Ingat, kalau ada maksimum, pertanyaan maksimum atau minimum, maka turunan pertama harus sama dengan 0. Ya, turunan pertama ini kita hilangkan saja ini berarti yang di dalam saja kita turunkan. Ya, 1/2 dikali 7, turun dari 75S adalah 75. Kemudian turun dari X pangkat 3 itu adalah 3X pangkat 2. Kemudian yang di dalam masing-masing bisa dibagi 3. Ya, masing-masing bisa dibagi 3, berarti 75 bagi 3 itu adalah ini. Ya, saya pindah ruaskan dulu ini karena turunan pertamanya sama dengan 0 seperti ini. Kemudian masing-masing bisa dibagi 3, berarti ini keluar 3-nya. Kemudian 75 bagi 3 adalah 25, dan keluar 3-nya tinggal X pangkat 2. Kemudian ini 3/2 pindah ruas jadi 0. Ya, kemudian kita faktorkan 25 kurang X pangkat 2 itu sama dengan 5 tambah X dikali 5 kurang X, sehingga diperoleh pembuat nolnya itu adalah X sama dengan min 5 atau X sama dengan 0, X sama dengan 5. Jadi X sama dengan min 5 atau X sama dengan 5. Karena di sini balok harus mempunyai panjang, maka jelasnya yang X sama dengan min 5 tidak memenuhi. Ya, nilai X-nya karena panjang, ya, maka dia harus besar dari 0. Ya, agar ini namanya panjang tidak ada min. Ya, artinya nilai mutlak. Sehingga diperoleh nilai yang memenuhi, nilai X yang memenuhi adalah 5. Jadi panjangnya ini, panjang sisi alasnya itu adalah 5. Sehingga diperoleh ya volume maksimum balok, nah, yaitu ini. Tinggal dimasukkan saja volumenya ini. Volume maksimum balok tinggal masukkan X-nya diganti dengan 5. Ya, 1/2 75 kali 5 kurang 5 pangkat 3. Ini 75 kali 5 adalah 375, 5 pangkat 3 125. Ini diperoleh 250 bagi 2, maka volumenya itu adalah 125 cm pangkat 3. Ya, sehingga diperoleh volume maksimum dari balok ini adalah 125 cm pangkat 3. Ya, demikian materi titik stasioner dan jenis-jenisnya serta pembahasan soalnya dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, saya ingatkan jangan lupa untuk mengikhlaskan hatinya untuk mengklik tombol subscribe, kemudian beri komentar dan like. Ya, jika bisa, jika bermanfaat, ya silakan dibagikan di grup-grup media sosial Anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.